Salah satu kasus kriminal aneh sekaligus misterius terjadi di Kansas City, Missouri tahun 1935. Seorang pria ditemukan terluka parah di kamar hotelnya dengan kondisi yang tak lazim. Beberapa hari sebelumnya, korban menunjukkan banyak perilaku aneh dan tak biasa. Pria ini check-in di President Hotel atas nama Roland Owen. Bagaimana kisahnya? Seperti biasa guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Oke, langsung saja kita lanjut ke kisahnya. Siang hari tanggal 2 Januari 1935, seorang pria bersetelan rapi berjalan masuk ke lobi Presiden Hotel yang terletak di Kansas City, Missouri. Tidak seperti tamu biasanya, pria yang memiliki bekas luka cukup panjang di bagian pipinya ini tidak membawa tas satupun. Ia hanya membawa sisir, pasta gigi, dan sikat gigi yang tersimpan di balik mantel hitamnya. Pria ini diduga berusia 20-an tahun, namun beberapa saksi mengungkapkan bahwa ia kemungkinan berumur 30-an tahun. Ia kemudian check-in dengan nama Roland Owen, berasal dari Los Angeles, dan ia kemudian mendapatkan kamar nomor 1046. Seorang belly boy bernama Randolph kemudian mengantarkan pria bernama Owen ini ke kamarnya. Kebetulan, ruang nomor 1046 berada di lantai 10 gedung Presiden Hotel. Selama berada di elevator, Owen mengatakan pada Randolph bahwa ia tadinya menginap di Mulebach Hotel. Namun ia harus membayar lebih, seharga $5 semalam. Maka ia memutuskan untuk check out dan berpindah hotel. Owen termasuk tamu yang sangat aneh. Saat baru pertama kali sampai di kamarnya, ia langsung mengeluarkan sisir, pasta gigi, dan sikat gigi dari sakunya dan meletakkan di rak kamar mandi. Ia lalu meminta Randolph untuk mengunci pintu karena ia akan segera pergi keluar. Randolph lalu kembali ke kamar dan mematikan lampu, mengunci pintu dari luar dan mengembalikan kunci kepada Owen sebelum ia pergi. Ia memiliki kebiasaan membiarkan ruangannya gelap gulita. Hanya sebuah lampu kecil yang berada di meja yang dibiarkan menyala. Entah mengapa Owen melakukan hal-hal yang tak lazim tersebut. Apa tujuannya? Di hari yang sama, seorang petugas kebersihan bernama Mary Soptic mengetuk pintu kamar 1046. Ia berada di sana untuk tugas hariannya membersihkan kamar. Owen kemudian mempersilahkan Mary untuk membersihkan kamar itu. Namun Mary terheran-heran karena ruangan kamar gelap. Cahaya di ruangan itu hanya berasal dari sebuah lampu kecil di meja. Saat Mary sedang membereskan handuk, Owen meminta Mary untuk tak mengunci pintu saat keluar kamar karena temannya akan segera datang. Owen kemudian masuk ke kamar mandi dan mencuci rambutnya. Menurut pengakuan Mary, saat itu Owen terlihat gugup dan ketakutan. Setelah pekerjaannya selesai, Mary meninggalkan ruangan. Tak lupa Owen kembali mengingatkan untuk tak mengunci pintu. Menurut pengakuan Mary, sekitar pukul 4 sore tanggal 2 Januari 1935, ia kembali lagi ke kamar nomor 1046 itu dengan membawa handuk baru. Pintu kamar tetap tak terkunci dan ruangan tetap gelap. Satu-satunya pencahayaan dari lampu kecil di meja membuatnya mampu melihat Owen yang sedang berada di atas tempat tidur. Sebuah catatan kecil berada di meja bertuliskan, "Don, I will be back in 15 minutes. Wait." Tanggal 3 Januari 1935 pukul 10.30 pagi, Mary kembali untuk membersihkan kamar. Namun ia mendapati kamar nomor 1046 itu terkunci dari luar. Mengira bahwa Owen sedang pergi keluar, dengan kunci cadangan yang dibawanya, ia lalu membuka pintu. Tak lama setelah masuk ke dalam kamar, Mary mendengar Owen mengangkat telepon dan berkata, "No Don, I don't want to eat. I'm not hungry. I just had breakfast." Owen kemudian memulai percakapan dengan Mary dan menanyakan seputar tugas hariannya di hotel tersebut. Owen juga menceritakan bahwa ia sebelumnya menginap di Mulebach Hotel, sama persis seperti ceritanya pada belly boy Randolph saat berada di elevator. Setelah selesai membersihkan kamar, Mary segera pergi dan kembali lagi pukul 4 sore di hari yang sama. Mary yang saat itu hendak mengantarkan handuk bersih, kemudian mengetuk pintu kamar. Namun saat ia menawarkan handuk, suara yang tak dikenal menjawab sambil berteriak dari dalam, "We don't need any." Mary kemudian segera pergi.
2 jam kemudian, seorang wanita dari Lee Summit bernama Jane Owen check-in di kamar nomor 1048 yang bersebelahan dengan kamar nomor 1046. Miss Owen ini ternyata sedang dalam liburan bersama kekasihnya saat ia tiba-tiba jatuh sakit. Ia kemudian memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Tak lama setelah itu, kekasih Miss Owen datang mengunjunginya dan ia bersama kekasihnya berada di kamar itu sekitar 2,5 jam. Menurut pengakuan Miss Owen, selama ia dan kekasihnya berada di kamar, mereka mendengar 2 pria dan seorang wanita bertengkar dari kamar sebelah. Keesokan harinya, Jumat tanggal 4 Januari pukul 7 pagi, operator Hotel Presiden menyadari bahwa telepon di kamar 1046 tidak diletakkan dengan benar. Belly Boy Randolph kemudian mencoba untuk mengecek kamar. Namun setibanya di sana, ia menemukan pintu kamar terkunci dengan tulisan "Don't Disturb" yang tergantung di gagang pintu. Randolph kemudian mengetuk pintu dengan keras. Sebuah suara kemudian menjawab dari dalam mempersilahkan masuk. Namun pintu tetap terkunci dari dalam. Ia berulang kali mengetuk pintu hingga akhirnya pergi karena mengira Owen sedang mabuk berat. Siang harinya seorang belly boy berbeda bernama Harold masuk ke kamar dengan kunci cadangannya. Dengan ruangan yang tetap gelap, ia dapat melihat Owen sedang berbaring di atas tempat tidur, tanpa pakaian dan terlihat mabuk berat. Ia juga melihat telepon yang terjatuh di lantai. Kemudian ia mengembalikan ke tempatnya semula sebelum meninggalkan kamar. 2 jam kemudian, operator hotel kembali mendapati telepon tidak diletakkan di tempatnya dengan benar. Belly Boy Randolph kemudian kembali ditugaskan untuk mengecek ke kamar tersebut dengan menggunakan kunci cadangan. Di dalam remang-remang kamar, Randolph mendapati Owen tergeletak di lantai tanpa pakaian dan penuh darah. Ia lalu menyalakan lampu dan mendapati darah ada di mana-mana, di tempat tidur, di dinding, di langit-langit kamar hingga kamar mandi. Polisi segera tiba dan memeriksa lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Owen telah diikat di leher, pinggang, dan pergelangan kakinya. Ia tampak telah mendapatkan penyiksaan selama berjam-jam. Owen juga mendapat tikaman di beberapa bagian tubuhnya. Namun dengan tulang yang patah, paru-paru tertusuk, dan luka yang amat parah di sekujur tubuhnya, Owen masih sadarkan diri saat itu. Polisi kemudian menanyai Owen apa yang telah terjadi. Anehnya, Owen justru mengatakan bahwa ia tergelincir di kamar mandi dan terjatuh di bathtub. Saat ditanya siapa yang bersamanya, ia mengatakan nobody. Polisi juga menanyai apakah ia bermaksud bunuh diri. Owen kembali menjawab tidak. Tak lama kemudian, Owen jatuh koma dan akhirnya meninggal dunia malam itu tanggal 4 Januari 1935. Di tempat kejadian, semua pakaian Owen termasuk mantel hitamnya menghilang. Polisi juga menemukan jepit rambut, sebatang rokok yang belum dipakai, dan 4 buah sidik jari kecil yang dicurigai milik seorang wanita. Polisi kemudian mencari alamat Roland Owen. Namun anehnya, identitasnya tak berhasil didapatkan. Polisi berasumsi bahwa Owen telah check-in hotel menggunakan identitas palsu. Polisi kemudian memasang pengumuman, "Do you recognize this man?" yang dipublikasikan di koran lokal dengan harapan ada seorang yang mengenalinya. Beberapa hari kemudian, seorang pegawai Departemen Air bernama Robert Lane mengaku bahwa pada tanggal 3 Januari malam hari sekitar pukul 11 malam, ia dihentikan oleh seorang pria yang meminta tumpangan di 13th Street. Pria yang diduga adalah Owen ini anehnya hanya memakai celana pendek dan baju dalam di malam yang sangat dingin tersebut. Owen juga terlihat terluka cukup parah di lengannya. Rupanya Owen salah mengira mobil Lane sebagai taksi. Ia kemudian meminta tolong dicarikan taksi untuk kembali ke Hotel Presiden. Namun keterangan dari Lane tak banyak membantu. Identitas Owen tetap misterius. Polisi kemudian mencoba menelusuri identitas Owen dari ceritanya pada Roland dan Mary, bahwa dirinya sebelumnya menginap di Mulebach Hotel. Namun staf hotel yang ditanyai nama Roland Owen tak mengenali nama tersebut. Saat ditunjukkan foto wajah Owen, beberapa staf mengenali bahwa pria itu memang sempat check-in di sana, namun dengan nama yang berbeda, yaitu Eugene Scott. Namun seperti nama samaran sebelumnya, polisi tak dapat menemukan identitas baik Roland Owen maupun Eugene Scott yang tinggal di Los Angeles. Pada tanggal 23 Maret, rumah pemakaman menerima sebuah amplop tanpa nama yang berisi sejumlah uang yang ditujukan untuk biaya pemakaman Owen.
Owen kemudian dimakamkan di Memorial Park Cemetery di Kansas City. Di makamnya terdapat buket mawar misterius dengan kartu bertuliskan "Love Forever, Louis". Setahun kemudian seorang wanita Birmingham, Alabama membaca kasus itu di majalah American Weekly. Ia mengenali pria yang ada di dalam pengumuman itu sebagai putra dari temannya yang hilang. Wanita yang kehilangan anak itu bernama Ruby Ogletree, dan ia segera menyadari bahwa pria yang menyamar dengan nama Roland Owen itu tak lain adalah putranya yang bernama Artemus Ogletree, yang meninggalkan rumah pada April 1934. Artemus Ogletree ternyata baru berusia 17 tahun. Menurut pengakuan Ruby, ibu Artemus, ia menerima 3 buah surat selama putranya pergi. Surat pertama berasal dari Chicago, yang kedua dikirim dari New York. Pada surat yang keduanya, ia mengatakan bahwa ia akan bepergian ke Eropa. Pada tanggal 12 Agustus 1935, ia mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku bernama Jordan dari Memphis, Tennessee. Menurut Jordan, Artemus telah menyelamatkan hidupnya. Ia juga saat itu berada di Kairo, Mesir, dan menikah dengan seorang wanita kaya. Ibu Artemus bingung dengan surat aneh dan telepon misterius yang diterimanya terkait dengan putranya. Sejak saat itu, entah bagaimana Ruby merasa yakin bahwa ada sesuatu yang buruk yang menimpa putranya. Sampai saat ini tidak diketahui mengapa Artemus merahasiakan identitasnya dan keluar masuk hotel dengan menggunakan identitas palsu. Tidak diketahui juga identitas pria bernama Don yang disebutkan beberapa kali oleh Artemus dalam telepon di kamar hotelnya, dan wanita yang bernama Louis yang meletakkan kartu dan buket bunga di makam Artemus. Beberapa teori mencoba untuk memecahkan kasus ini, namun sebuah teori yang paling dipercaya menyebutkan bahwa kemungkinan Artemus bekerja sebagai mata-mata. Nah, itu tadi adalah kisah Roland Owen. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.